Selamat datang di kanal YouTube saya yang rencananya akan mengejar jumlah subscriber dari Atta Halilintar. Saat ini saya ada di 700.000, dikit lagi lah. Dan bersama dengan saya adalah Wait, Ji. Kalau di bola tuh gini, Ji. VAR. Kita lihat dulu. VAR. Salah. Lo ini bukan acara YouTube lo ini. Bukan acara YouTube lo. Bukan. Malulah sama YouTuber tertua di Indonesia ada di sini nih. Tuh. Iya. Ini. Ngeri. Harus ada yang ngasih penghargaan, Li. YouTuber pertama yang dapat silver button yang memulai karir YouTube-nya umur 50 ke atas. Nggak ada yang lain, Ji. Kita lagi ngomongin Coach Justin nih. Iya. Tuhan. Gue baru tahu umurnya di atas 50. Nggak kelihatan loh. Umur itu kan sebuah angka, Ji. Iya, asik. Keluar nih. Lanjut. Lo nggak tahu sih, Panji itu duta anti kanker paru-paru tuh, Coach. Lo ngerokok gitu. Biar ada balance-nya, yin Nggak, dan yang. Nggak apa-apa, Satu Coach. anti rokok, satu pro. Gue ngeliat lu tadi ada vibe Hairil Anwar gue lihat ya kan. Oke. Habis filosofis nyedot ya kan, nggak apa-apa itu. Gue kalau nggak ngerokok nggak dapet ini, Ji. Ngeri banget. Ini placement curang. Ini placement curang. Memang Bagus Coach Justin menandakan tidak ada kata terlambat untuk memulai jadi YouTuber ya. Yuk. Iya dong. Ada orang pengen jualan iklan, sekarang dibalas sama Coach Justin nih jualan barang sendiri. Kita mau ngomongin apa nih hari ini? Sebenarnya udah disiapin nama Dex sih. Tinggal Dex, mungkin bisa dicoba Dex. Kita mau ngomongin apa nih hari ini Dex? Kita mau ngomongin soal hal yang paling sering terjadi di kalangan penonton bola dan fans bola Indonesia sih. Gitu. Ya. Baperan, Ben. Oh. Gue pikir nonton gratisan, bukan yang itu ya? Jebolan. Bukan yang itu, bukan yang Mohon itu. maaf, saya pernah jebolan. Kalau sekarang udah susah nonton gratisan kalau sekarang. Ya. Saya juga sama temannya Panji di Komodo Imunai. Yoks, betul sekali. Saya ngomongin tersinggung. Tapi katanya Panji mau ngasih apa nih? Ada peti buat. Betul. Saya lupa. Sebentar dulu. Saya kasih lihat apa yang saya sudah siapkan untuk Anda ini. Nah, ini adalah jersey Milan dengan tanda tangan Maldini dan Daniel Massaro. Maldini yang mana nih? Ada banyak Maldini loh. Oh iya, bukan Cesare ya, Paolo Maldini. Yang di Indonesia juga. Oh iya, ada Valdo Maldini, gue lupa. Dex. Gue lupa, bener lu Dex. Ya, sebenarnya tanda tangannya 3. Satu lagi katanya officialnya. Mungkin Tugio kali, gue juga nggak tahu deh tuh namanya siapa. Irrelevan itu Warkop juga. DKI mau dibagiin juga di yang sebelahnya tuh nggak? Enggak, itu di dalamnya ada tanda tangan pada Indro. Gue pampang di situ soalnya. Ini mau gue kasih nih nanti nih yang dengerin kita, guys. Waduh. Itu size apa, Ji? Hah? Size-nya apa tuh? Size gede pas ini. Size-nya L. L, bisa. Size dia lah. Iya, size-nya L. Size karung. Size Bukan size- karung, lu jahat banget. Bukan size gue, Coach. Gue kan XL sebenarnya. Tapi ada temen gue lagi ngejual jersey ini, gue pikir, gue sikat aja deh. Gue tahu ada nilai jadi suatu hari ini. Jadi gue sikat. Ya. Investasi memang. Jersey itu investasi. Iya. Ya. Gue serahkan kepada yang lebih suka lah kalian ini. Gue dulu pernah dikasih jersey Piston sama Panji. Betul. Sean Prince kan. Betul. Tapi size double XL dan kan bisa gue pakai. Enggak, Pang, itu juga gue ngeliat ada orang yang jual. Gue sikat aja dulu, Pang, karena gue tahu ini ada manfaatnya. Lu ulang tahun, lu gue kasih. Nanti ini aja, Pang, lu kalau ketemu sama Sean Prince, lu samperin tanda tangan gitu loh. Bener. Dipajang jersey kan nggak harus dipakai kan? Iya. Nggak harus. Iya. Nah, Dex. Ya. Kan di antara orang-orang yang ngomong sekarang nih berempat kita, berlima kan kayaknya yang paling paham ngomongin bola Indonesia kan lo ya Dex ya, yang paling paham dengan budaya supporternya gitu. Nah, kan ada
ada pendapat gitu yang bilang, lo kalau ngecengin fans bola luar bebas lah, lo kan mau bilangin munyuk lah, mau bilangin Liverpool lah, Arsenal, apalagi sih Chelsea ya. Chelsea. Iya kan? Chelsea. Iya kan? Ya. Iya kan? Pokoknya bebas lah, paling cuma dibales aja gitu kan. Iya, keki gitu. Tapi jangan pernah sekali-kali mencari gara-gara dengan fans bola klub lokal gitu. Itu kenapa, Dex, menurut lo, Dex? Apa ya? Soalnya kalau gue lihat sih ini berdasarkan ilmu psikoanalisis ya. Anjay. Ngeri bener psikoanalisis. Ada 4 alasan kenapa fans sepak bola tuh nggak slow katanya. Soalnya rivalitas tertanam di alam bawah sadar. Itu yang pertama. Terus juga mudah menyamaratakan, kebenaran berkelompok, sama nggak bisa bedain lawan sama musuh. Kalau tertanam di alam bawah sadar itu kayak misalkan lo kalau lo golin lo pakai gaya Ronaldo gitu, atau ketika tendangan bebas kaki lo ngangkang, itu kan sebenarnya lo nggak secara sadar ingin menirukan Ronaldo kan, karena lo sering nonton Ronaldo gitu. Cuman kalau defense ini kayak nyanyian ya, mohon maaf ya, kayak ejek anjing dibunuh aja gitu, itu pasti asalnya buat seru-seruan doang, pasti nggak mungkin buat ngebunuh beneran. Cuman karena itu udah ditanam di alam bawah sadar dari kecil, ya ketika ada kesempatan itu dilakuin juga. Gitu sih kalau dari gue sih. Tapi kalau ngomongin Enggak, tapi hal Kalau- kayak gitu kan terjadi di seluruh dunia lokal. Enggak, tapi kalau ngomongin sepak bola lokal, memang sangat ajaib sih, coach. Kita bisa bilang, gue pernah menjadi salah satu korban salah serang yang gue nggak tahu itu siapa. Jadi Salah nama. Karena waktu itu gue ingat siaran Borneo lawan. Iya, gue Borneo lawan siapa? Gue siaran bareng Erwin di salah satu televisi lain, itu siaran namanya sama kayak saya. Dan hampir mirip dengan Erwin juga. Komentatornya juga. R-nya diganti D, ya kan? Nah, Astaga. besokannya itu gue kalau siaran Liga 1, gue selalu bermain aman. Gue tidak mau kayak aneh-aneh lah, kayak wah apa-apa, gue nggak berani, karena pernah pokoknya mereka serangannya lebih cepat dibandingkan serangan baliknya Arsenal ketika Invisible. Itu sudah pasti. Dan besokan harinya tiba-tiba Instagram gue tuh rame banget. Dari A sampai Z nge-DM gue, ada yang kayak nyela-nyela orang tua gue, dan ternyata yang siaran bukan saya, TV-nya beda. Tapi dipikir saya. Jadi itu udah lumrah banget ketika fans lokal, apalagi di sosial media ya, ini gue bilang sosial media, nyerang seseorang walaupun tanpa data yang valid, diserang dulu aja. Emang Minta kata-katanya maaf, apa? Yo. Jadi intinya si dua komentator itu bilang bahwa stadion Borneo Tanpa penonton. Stadion Borneo nggak bisa dipakai karena waktu itu pernah rusuh. Iya, disanksi katanya. Ya, padahal Borneo sedang renovasi. Iya. Gitu. Di renovasi, ya saya jadi kena korban, padahal saya tidak berbicara seperti itu. Dan Padahal dalam segi skala tuh sebenarnya dalam tanda kutip itu kan cuman gitu doang gitu, tau nggak lo? Iya. Cuman gitu Honest doang, mistake, bukan menghina atau menjelekkan ya. Iya, tapi Anjir. memang backlash-nya pasti ya ngeri lah pokoknya lah. Gitu kan. Enggak, Dex, gue mau tanya, sebelum ada sosmed ini, apakah dulu juga seperti itu? Oh, enggak jelas. Kalau Enggak kan, ini murni karena sosmed, dan Coach, ngocehnya kan cuma di sosmed. yang paling tua di sini kan lu. Harusnya lu inget masa-masa nggak ada sosmed, Coach. Lu aneh-aneh aja lu. Gue baru 20 tahun di Indonesia. Ya cukup lah. Gue nggak ngikutin sepak bola Indonesia. Enggak, tapi Baru-baru aja gue ngikutin. tapi ya zamannya Persib masih ada Sutiono. Terus Tahun berapa itu? 95 itu ya? 90-an awal ya. 95 pas juara ngalahin Petrokimia Gresik kan, inget banget gue. Itu pun udah ekstrim loh. Maksud gue antara Persib, Persija, Persebaya itu udah ekstrim dari zaman dulu. Tapi gue nggak terpapar sama informasi soal kalau belakangan ini kan ada yang sampai berburu, ngejar orangnya, dipukulin. Oh, ada. Dulu, Sampai yang terbaru adalah yang mematikan karir seseorang. matikan Jadi karir. sebelum Liga 1 di stop, itu kan ada insiden di mana salah satu komentator mengeluarkan jokes tongkrongan di on air. Jokes Oh negatif. iya. Ada yang bundar, ada yang itu lagi on air, ya kan? Iya. Sampai itu mematikan karir seseorang itu. Padahal itu pertandingan setahu gue udah dari hari Jumat atau Kamis ya. Ke blow up-nya baru hari Minggu.
Karir komentator tersebut maksudnya. Karir komentator Iya. kalau beritanya baru ada. Kalau konteks kayak gitu tuh pernah kejadian di Inggris yo. Jadi si Andy Gray, Oh sama iya, Richard iya. Keefe tuh, dia Oh, iya. komentarin hakim garis yang cewek tuh si Iya. Ian Macy kan, gitu Hmm. kan. Itu kan si Andy Gray sama si Keefe tuh top presenternya bola di Inggris kan, Sky kan mereka kan. Yap. Mereka komentarin, cuman kalau mereka tuh agak tolol sih, karena mereka pikir mereka mati soalnya. Pas lagi pertandingan kan, pas lagi break gitu. Mereka komentarin tuh, cewek ngapain sih hakim garis gitu. Tiba-tiba itu kedengeran, bocor. Dipecat lah mereka dari Sky kan. Dipecat, cari kerjaan, mendarat lah di Qatar. Jadi maksudnya bikin sports. Jangan komentator, pelatih timnas Inggris yang namanya Glenn Hoddle itu dipecat karena salah ngomong. Dia keluarkan statement bahwa anak Down syndrome itu lahir berkat strap dari Tuhan. Langsung Astaga. dipecat. Yang kayak gitu Glenn tuh nggak Hoddle mungkin dipecat karena itu. nggak mungkin keluar dari mulut presenter sepak bola best in Asia. Tidak mungkin. saya Kalau tuh dia belajar main dari aman. Panji soalnya. Semakin tinggi harus semakin mikir-mikir kalau mau ngomong. Tapi gue ya, Tapi kalau gue ngomongin soal fans yang tersinggung, sebenarnya ya sejujur-jujurnya ini mungkin karena gue ada di lingkungan teman-teman sepak bola juga. Gue kok sampai sekarang masih bingung. Gue kalau misalkan dukung klub lokal, siapa yang gue dukung? Masih bingung gue. Selain karena identitas gue nggak jelas, tapi juga karena gue dibilang takut, mungkin takut ya. Maksud gue lama di Bandung. Lu kalau nanya basket, gue Garuda Bandung. Sepak bola harusnya Persib. Tapi gue anak orang Jakarta. Tapi nyokap gue Palembang. Bokap gue orang Karanganyar Kebumen. Tim sepak bolanya apaan tuh? Gue nggak tahu. Jadi Kebumen punya tim futsal. Iya, jago. Mantap. Jadi gue antara bingung identitas, tapi gue juga, lu tau gak sih yang kejadian sama The Massive, Rian The Massive, lu tau gak? Yang mana tuh? Jadi Rian The Massive tuh untuk waktu yang cukup lama tuh nggak bilang sama orang kalau dia tuh sebenarnya fansnya Persija. Dia nggak bilang tuh. Terus untuk pertama kalinya dia ungkapin kalau dia sebenarnya fans Persija. Itu semua orang tersinggung, marah sama dia. Ada satu dia, dan ini Rian yang cerita sama gue, ada satu orang kata-katanya itu luar biasa kasar lah. Sampai si Rian nggak nahan untuk komentarin balik, kenapa sih lu, masalah lu apa dan segala macam gini. Terus udah gitu orang yang maki-maki dia terakhirnya bilang, iya Bang Rian, mohon maaf, ngomong-ngomong, Bang Rian ada kerjaan nggak? Asik anjing. Habis dimaki-maki dari kerjaan. Tapi yang kayak gitu tuh membuat gua rada emang bener, gue ngerasa maksudnya rivalitas antara fans Manchester United dengan Arsenal misalnya, itu masih ada di urusan banter. Tapi kalau misalkan udah klub lokal, ngeri gue. Itu a problem I don't need gitu. Dulu berapa tahun lalu Arman Maulana itu pernah dapat hate juga gara-gara pakai kaos kan. You'll never walk. Gara-gara siapa tuh? Yang kasih kaosnya siapa, Bang? Temen lu. Temen lu sama temennya Tio tuh. Hei, Anda jangan seperti itu. Iya kan? Ya, gue inget. Iya kan? Itu kaosnya gue ada juga tuh. Kaosnya persis sama tuh, gue punya kaosnya. Pakai dong. Nah, udah nggak tahu di mana. Cuman kalau lo inget gitu, itu saking gedenya peristiwa, gue inget itu masuk acara gosip di TV. Padahal bentar, cuma gue nggak tahu. Maulana. Dia pakai kaos Liverpool, terus Enggak. apa yang terjadi? Kan dia fans MU. Ya. Dia dikasih fans baju MU, lah, okay. yang ngebanterin Liverpool apa, I'd rather walk alone atau apa gitu. Terus isinya itu apa, si kaosnya tuh kalau nggak salah, ada Liverbird ditusuk pakai trisula gitu kan, kalau nggak salah gitu kan. Itu dapat hate segala macam, dan dulu itu media sosial belum kayak sekarang gitu, belum semasif sekarang. Tapi itu bisa sampai masuk ke dalam acara gosip di TV nasional, lu bisa bayangin itu skalanya segede apa kan. Dan gue ingat banget si Arman tuh bilang gitu kayak, ya gue sebenarnya sih asik-asik aja, tapi gue saking deras ya, dia tuh terganggu banget sampai dia sama istrinya gitu, sama diri kita tuh juga merasa annoyed gitu kan, ngapain sih orang-orang ngomongin kayak ginian gitu. Itu ngomongin klub luar tuh, itu belum ngomongin klub Indonesia, itu tuh klub luar. Iya, gue ingat juga kejadian itu, karena Arman nge-WhatsApp gue. Jadi, di antara semua yang menghina, ada satu akun yang bawa-bawa istrinya. Aduh, itu. Istrinya disebut yang enggak. Arman marah dong, kan dia cinta sama istrinya, ya kan? Dia WhatsApp gue. Ji, gue juga nggak ngerti kenapa dia WhatsApp gue. Dia pikir gue Saracin, apa sih namanya tuh, yang tim buzzer politik tuh,
Dia nanya sama gue. Saracen. Oh iya, Saracen. Dia nanya sama gue, Nji, bisa nggak lu temuin orang ini siapa, identitasnya, kayak mau doxing gitu loh. Tolong cari dia ada di mana gitu. Gue bilang bisa, tapi buat apa? Lu ini tuh kayak main, lu tau main ini nggak hit the mall yang muncul, lu pukul di sini ntar muncul lagi, kan gak ada habisnya nih kayak gini-gini. Enggak, ini orang udah ekstrim banget bawa bini gue. Gue cariin pakai resource gue, temen gue yang nyariin, ternyata ketemu anak SMP. Aduh. Itu anak SMP. Nah, poin gue adalah feeling gue kalau di banter antara yang Liga Inggris gitu, yang satu Liga Itali, itu tidak seberbahaya yang klub lokal karena nggak ada malice gitu, jadi tidak ada kedengkian. Sementara kalau klub lokal tuh ada suku yang jadi permasalahan gitu. Yeah. Jadi kayak betul. waktu gua kuliah di Bandung aja, orang Jakarta itu punya stigma gitu. Ah, ini mah orang Jakarta gitu. Gue tuh harus sosok belajar Sunda. Aing teboga kaera, dahar keisukan haredang. Belajar bahasa-bahasa tolol biar lucu aja di mata orang Sunda gua. Jadi ada faktor suku itu yang menjadikan lebih rumit daripada klub lokal, ke klub luar gitu. Walaupun ada juga sih tawuran karena klub luar. Tapi kalau gue bilang, kalau gue sering dapat DM ya di Twitter gue, masalah rivalitas lokal. Kalau gue bilang rivalitas ini tidak akan bisa hilang, tidak bisa dihapus. Kalau gue boleh bandingin dengan apa yang terjadi di Belanda, karena gue besar di sana dan gue mengalami hal-hal seperti ini, itu lebih ekstrim lagi. Mereka itu janjian untuk berantem. 50 lawan 50, nggak boleh bawa senjata tajam, kayak begitu. Itu berkali-kali terjadi. Dan di sini sih ekstrimnya beda, sampai ada pendukung digebukin sampai meninggal. Nah, itu udah nggak make sense. Karena lu tahu di Belanda itu ada kode etik bahwa kalau lu berantem, orangnya di bawah, lu nggak boleh pukul. Tidak tertulis. Tapi kalau kita bicara rivalitas, di sana lebih sangar. Di sana yang namanya fans bola, tampangnya kayak kulkas 3 pintu. Bukan anak SMP. Dan tatonya itu dari atas sampai ke bawah. Lu ngelihat aja udah ngeper duluan. Jadi gue bilang ini hal yang biasa terjadi. Cuman di Indonesia ini kan cuman netizen doang. Sebenarnya ya, kalau menurut gue sih budaya fans bola dimanapun ya, mau semaju apapun liganya sepak bolanya itu nggak ada bedanya sih, sama persis. Iya, betul. Sama persis betul, gitu. Setuju. Sama barbar juga sebenarnya. Iya, Cuman betul. kalau mau ditarik ke sesuatu yang lebih serius, kenapa misalnya ada yang bisa crossing the border gitu, kenapa bisa ada yang melewati batas? Ya balik lagi ke masalah klasik kan. Masalah penegakan hukum gitu lah, enforcement. Orang kalau menganiaya orang tuh diapain gitu kan. Nah, itu kan nggak ada. Nah, kalau misalnya kayak tadi dibilang sama Coach Justin, itu kan memang kulturnya firm kan. Kulturnya hooligan segitu, bahwa lo berantem tangan kosong, janjian, dan lo cuma berantem sama yang mau berantem doang gitu. Nah, ini kan kagak ditemuin gitu di dalam kultur sepak bola kita yang mungkin memang beda dan nggak bisa disama-samain sih. Tapi balik lagi ke tadi poin soal ini, poin soal ketersinggungan ini, poin soal kenapa orang baperan. Kalau sebenarnya ya, gue tuh merasa orang yang sebenarnya suka banget sama timnya, bener-bener cinta gitu, bener-bener ngerti. Sebenarnya orang mau ngomong-ngomong apa tuh sebenarnya ya bodo amat nggak sih? Kayak ya udahlah ngomong apa gitu. Yep. Biasanya orang tuh bisa tersinggung kalau menurut gue karena ada setitik atau secercah kebenaran dari apa yang diomongin menurut gue. Nah, ini menarik sekali. Makanya gue punya prinsip, orang minder mudah tersinggung. Kalau dia insecure, dia pasti tersinggung. Tapi kalau dia secure, dia nggak perlu tersinggung. Iya. Menurut gue ya. Jadi kayak misalnya sesederhana gue dibilang, Panji stand up lu nggak lucu gitu. Karena gue secure dengan komedi gue, ya gue mah nggak perlu tersinggung kan. Yang mungkin buat dia nggak lucu. Nah, ini kebanyakan, nih gue nggak tahu ya, ini sebentar ya, saya keluarin dulu foto untuk menjelaskan posisi saya nih. Soalnya saya kemarin habis kena masalah, gara-gara bercandaan gue kepada klub yang saya dukung juga. Kemarin gue bikin konten di YouTube, namanya Berita dari Neraka, terus gue nyela-nyela fans Manchester United. Terus mereka tersinggung sama gue, terus gue dimaki-maki, padahal kan gue emang fans MU juga. Kenapa mereka tersinggung? Karena mereka insecure sama MU.
Kalau 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 mereka secure dengan MU dan permainannya dan kualitasnya, nggak perlu tersinggung. Tapi mereka insecure. Jadi ketika gue bilang MU busuk, langsung pada ngamuk. Itu yang sebenarnya jadi masalah. Tapi ada nggak hubungannya, Pangnya mungkin bisa jawab, dengan egonya orang Asia ini, egonya kan tinggi. Whole Asia, bukan Indonesia atau apa. Ada nggak hubungan dengan ego tingginya orang Asia beda dengan hooligan orang luar yang tidak cepat tersinggung karena egonya nggak tinggi seperti orang Asia. Menurut gue sih bukan cuma soal ego ya, tapi juga soal kultur gitu ya, bahwa kalau di Asia apalagi di Indonesia gitu kan ya semua sopan, santun. Jangan dibecandain gitu kan kalau gitu kan jangan dibecandain. Menurut gue semua hal lucu kalau dibecandain. Sama konteksnya pas gitu. Dan kalau mau ngomong tadi soal gini, orang yang tersinggung dibilang MU busuk itu cuma orang yang menurut gue tingkat keimanan kepada MU itu masih rendah. Itu dia belum mengalami asam garam kehidupan mendukung klub bola menurut gue. Dia tidak merasakan bahwa David Bellion pernah jadi sayap kanan kita dan Richardson jadi sayap kiri. Itu tidak pernah mereka merasakan. Gitu. Kalau misalnya nonton bola emang baru tiba-tiba nonton gitu kan di zaman baru David Moyes gitu kan busuk terus ya, pasti dia tidak pernah mengalami nikmatnya hidup ya. Merasa tertekan terus kan. Seperti itu gitu. Kayak gitu sih menurut gue. Tapi ada yang aneh nggak sih? Maksud gue nggak tahu lo ngerasain atau nggak, tapi menurut gue fans Liverpool lagi mudah ngamuk sekarang ini. Karena mereka sudah sedekat mungkin ke tanah perjanjian. Sudah sedekat mungkin ke tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan gitu kan. Tapi belum nyampe gitu kan. Jadi kalau tadinya lo lihat tuh fans Liverpool tuh merasa bahwa udahlah kita udah terbiasa kecewa gitu kan. Udah jangan ngarap gitu. Sekarang nih garis finish udah kelihatan nih gitu kan. Kelihatan. Tapi belum bisa masuk gitu kan. Belum bisa masuk gimana carain. Nah, yang tadi yang Wallace sekarang lama-lama jadi baperan juga nih. Iya. Udah gitu sekarang meme soal Liverpool dari awal tahun tuh udah banyak banget. Pertama kalau kita ingat Perang Dunia Ketiga ya kan, Kim Jong dari Korea Utara mau ini. Yang terakhir adalah COVID-19. Kan ada memes yang bilang kalau misalkan lu ditanya anak lu di kemudian hari, Pak sebenarnya kenapa sih tahun 2020 lu sambil minum kopi sambil nyeruput cuma bilang ini semua terjadi ketika Liverpool mau berusaha untuk menjuarai Liga Inggris. Kan semua kejadian. Tapi sekarang udah nggak sensi sih, soalnya kan udah mau dimulai lagi liganya bulan depan. Iya. Dan merem juara. Dan sebenarnya yang tersinggung tuh waktu itu fans MU gara-gara gue bilang apa sih? Gue bilang Liga Inggris ada indikasi mau mulai, terus fans disambut gembira oleh semua fans kecuali fans MU yang menurut laporan pandangan mata sedang bersiap-siap beli stok untuk kembali ke Goa. Nah itu yang bikin orang ngamuk. Maksud gue apaan sih? Gue juga dukung MU gitu. Ya, sebenarnya kan kita udah kalau fans MU sudah merasakan masuk Goa sejak Alex Ferguson pensiun. Kan? Kita sudah sering merasakan. Udah kerasan. Gue sebenarnya berusaha untuk melihat dari titik yang lebih terang gitu kan. Kalau kata Monty Python kan there's always a bright side gitu kan of the day gitu, of the thing everything. Gue merasa bahwa untung Liverpool jadi juara musim ini men. Tahun ini gitu. Karena Liverpool jadi juara tahun ini itu bukan hal paling buruk yang terjadi tahun ini soalnya. Iya kan? Bisa dipahami. Jadi secara komparatif itu menurut gue kita sudah dipersiapkan untuk melihat yang enggak tahun ini gitu. Itu mah fans MU yang menghibur diri. Lu lihat, dalam setahun lu akan sakit hati semua. By the way, taruhan kita game on ya. Oh. Ini permasalahan. Coach Justin sama Pangen nih soal taruhan nggak ada putusnya gue lihat ya. Dendam ke Sumat kayaknya saking balik. Ya, tiap tahun harus to be continue. Biar seru. Kemarin tahun lalu satu keluarga gue ongkosin ke Singapura. Ntar ke Amsterdam, Ji. Tahun depan ke New York. Luar biasa ini. Gila. Tapi ya... Kalau ngomongin fans, realitasnya memang iya banget. Itu pernah ada jurnalnya juga yang udah lama sih, tahun 97, yang dibahas terus-terusan, The West Ham Syndrome kalau nggak salah. Itu dibilang, katanya perusahaan komersil iri sama fans bola, soalnya kan kalau kayak kita milih mie instan atau kayak ojek online gitu kan, kita bisa berpindah-pindah sesuka hati kan. Ya lihat aja harganya yang lebih murah yang mana. Cuman dia bilang ini tuh nggak ditemukan di fans bola, katanya seburuk apapun produknya, fans tuh tetap loyal untuk produk ini katanya.
Nah itu yang di Ada brand yang kayak gitu, Apple menurut gua. Apple kayak gitu ya. Iya, menurut gua orang yang suka Apple rada-rada nggak logis juga tuh. Nggak logis. Iya, Dan- setuju kayak dan- gue. Setuju. Dan menurut gue Apple tuh kalau lo beli iPhone atau beli Apple, satu-satunya barang teknologi yang lo beli barang dikasih stiker tuh Apple doang. Men. Iya bener. Ngapain coba dikasih stiker lo? Itu kan kayak pengen bilang, lo pengen stiker gua kan gitu kan. Iya. Dan membuat Kalau- ketergantungan sejak dulu kala. Kalau dulu gue sama Nike, semua harus Nike. Cuman setelah berapa tahun terakhir, fuck you lah, gue nggak dapat apa-apa dari Nike. Lucu banget. Dan yang bikin parah, yang bikin parah, desainnya nggak tambah bagus, harganya tambah mahal terus. Jadi kira-kira 2 tahun terakhir lah, 2-3 tahun gue I wear any brand. Nah, ini kelakuan Tapi kalau soal Apple, sampai detik ini gue masih. Nah, Kenapa Dan tuh, gue Mas? bener lo. kelakuannya Coach Justin ini sebenarnya yang sangat gue hindari dari orang yang mengaku fans sama gue. Biasanya orang tuh kalau denger fans, terus kecewanya itu emosional. Makanya gue udah pernah ngomong secara terbuka, gue nggak pengen punya fans. Karena fans yang tadinya suka sama lu terus berputar balik, aduh itu nakutin banget kelakuannya. Tanya Iya. John Lennon kalau mau tahu. Bener. Ya itu Ji berarti Ji. Enggak. Kenapa? Malam itu adalah konsernya Glenn Fredly di Istora Senayan. Gua membuka konser tersebut dengan stand up, pecah, lalu mulai malam itu gua memastikan untuk mengejar cita-cita gua sejak pertama kali stand up di tahun 2010. Gua harus punya pertunjukan di Istora Senayan, Jakarta. Dan sejak itu, semua usaha gua yang lu lihat, semua pertunjukan yang gua bikin adalah langkah demi langkah yang gua ambil supaya bisa terjadi, dan akhirnya terjadi tanggal 20 Desember 2020. Gua akan manggung di sebuah tempat di mana artis-artis dunia pernah mengisi. Maroon 5, Bruno Mars, Simply Red. Dan gua akan jadi pelawak pertama di sana, dan gua minta ditemenin lu untuk duduk mengisi kursi-kursi ini. Lu akan duduk di sekitar Istora ini. Semua sisi yang lu bisa lihat akan diisi oleh penonton. Dari pojok ke pojok, termasuk yang di belakang gua, termasuk di area lantai. Semua ini akan diisi kursi. Nah, kalau pertanyaannya adalah panggungnya di sebelah mana? Di sini. Panggungnya tepat di tengah Istora Senayan, melingkar. Lo udah Ini punya yang kayak gitu? Iya, gue sebenarnya kan gue mau tur stand up di show ini tuh topik terbesarnya tuh tentang tersinggung karena semua pelawak kemarin siapa Andre Tolani karena kalau pelawak TV kayaknya tiap-tiap sih Olga juga udah berapa kali, tapi gue ngomongin banyak soal tersinggungan, kenapa orang tersinggung, terus kasus tersinggung sama gue, terus apa yang kita harus lakuin. Gue tersinggung nih, topiknya tuh itu gitu. Kan gue kan udah kena kasus kucing. Iya. Tapi saya suka kucing ya, untuk semua yang menonton. I love cats. Yang mendengar. Lo nggak suka tapir kan, Ji? Hati-hati. Gue mau nyambung apa yang Panji tadi bilang soal lu takut punya fans yang diehard kan. Kasarnya begitu. Dan itu bener banget. Gue itu kan ngefans banget dengan Johan Cruyff. Oke. Dan gue tidak pernah mau ketemu dia, tidak mau tahu dia seperti apa. Kenapa? Karena pada saat gue ketemu atau ngobrol dan gue punya akses untuk ketemu dia, simple. Gue akan tahu bahwa dia itu hanya manusia. Pasti ada pendapat yang berbeda yang bikin gue bete. Dan gambaran itu gue nggak mau. Ngerti nggak? That's why ada beberapa orang yang gue idolakan atau apa, gue tidak mau ketemu sama sekali. Karena itu, faktor itu. They're just human. They will make mistake. Dan kalau lu mengidolakan, itu akan drop. Dan itu akan dirasakan fans lu juga. Pada saat mereka punya sebuah ekspektasi, ternyata lu ngomongnya berbeda.
tanpa tujuan apapun, mereka kecewanya berat. Atau Lalu. atau ketika orang ngefans sama Panji tapi ternyata pilihan politiknya lain ya gitu ya, Ji. Ger. Itu gila itu. Atau itu bisa juga. Dan itu banyak banget. Iya. Itu ya betul sekali, Pang. Anda menyentuh tombol yang tepat sekali. Sebenarnya ngomong soal bola kan udah mau mulai lagi nih. Nah, kalau lo gimana, Ji? Tur lo, Ji? Lo Iya. mengambil resiko. Gua dengar katanya udah mau buka tiket 20 Juni. Betul. Itu gimana? Lo berani mengambil resiko? Ya, dua alasan utama. Pertama karena PSBB kan nggak sampai Desember dong. PSBB, kalau PSBB diundur sama pemerintah, provinsi ataupun pusat sampai Desember ya gue undur juga. Tapi karena nggak nyampe. Kalau soal provinsi mungkin lo bisa nanya langsung kali, Ji ya. Dan memang saya sudah ngecek juga. Itu satu. Dan yang kedua karena gue sekarang bersyukur untuk ngurusin show gue yang di Istora yang tanggal 20 Desember itu gue kerjasama resmi dengan BEM Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Jadi BEM FKUI yang membantu gue memastikan pertunjukan gue di Istora ini sesuai dengan kaidah-kaidah PSBB. Seperti apapun situasinya. Makanya tanggal 20 Juni di tersinggung oleh panji.com tiket mulai dijual. Ini yang lagi gue umumin keluar. Pokoknya akan dipastikan semuanya sesuai dengan kaidah PSBB sih. Intinya kayak gitu. Kalian ini mau nonton nggak acara saya? Oh, saya mau. Gue sekarang udah bisa nonton Oji. Karena tiap kali kemarin tiap kali lo bikin show kan weekend, gue siaran bola. Sekarang udah itu dia. Berarti coach nggak bisa nonton. Coach basa-basi doang kayaknya. Dia bilang iya doang. Coach, nanti lu gua kasih akses streaming deh. Khusus buat lu. Jadi lu sambil kerja sambil nonton di bawah meja. Kalau gue nggak siaran, gue datang. Siap. Nonton di bawah meja kayak panggil lagi nonton MU pas lagi siaran tuh. Iya. Nonton di bawah meja. Kalau Anda aman. Kalau masyarakat umum nanti harus berebutan di tersinggung oleh panji.com tanggal 20 Juni. Kan balik lagi saya suka ngasih yang aneh-aneh, Ji. Pas lo show kan lo suka memberikan elemen-elemen surprise lah. Apa yang bisa dinantikan nanti tiba-tiba muncul di panggung lo, Ji? Pas lagi dong. Enggak, baru mau ngomong gue. Tapi sebenarnya makanya benar, secara experience ada banyak hal yang selalu gue siapin. Pertama-tama, nonton lawak di Istora kayaknya nggak pernah gitu ya. Iya, belum sih. Kecuali Russell Peters ya, Russell Peters kan bukan lawak. Dia stand up comedy. Kalau saya kan lawak ya. Saya orang Indonesia itu satu. Terus kedua, gue bikin panggungnya di tengah bentuknya kayak oktagon gitu, kayak apa namanya? Kayak MMA, kayak UFC. Terus, tapi tanpa kerangkeng. Terus udah gitu ada jumbotron di atas. So, jadi harusnya secara experience menarik. Dan gue nyiapin sesuatu memang di akhir acara. Tapi nanti aja ditungguin. Desember. Acaranya 20 Desember. Masih lama. Bahkan sebelum gue, guys, masih ada jadwal Synchronize, WTF, DWP, Raisa. Nggak jadi itu yang tadi beberapa yang tadi lo sebut tuh nggak jadi kayaknya tahun ini. Kalau dari jadwalnya sih katanya masih jadi. Tapi yang pasti Raisa, GBK, ya nggak? November tuh. Tadi 30.000 orang. Kalau Raisa masih bisa jalan 30.000 orang di GBK, 7.500 di Istora, jalan dong. Jalan. Patokan gue kayak Yaya. Kirain suruh duduk ya. Hah? Kirain duduk, jalan semua nonton. Gini. Emang Dex suka gitu, Ji. Sorry, maafin aja. Sabar ya, Ji. Emang Dex suka... Cuman Dex... Sama alma-mater ini. Nah, itu dia. Kan lo berdua sama-sama ITB tuh. Kata Yezen kan, anak ITB yang boleh ngelawak tuh, coba siapa, Dex? Jadi baik. Cuma Pidi Baik, soalnya kalau yang lain tuh nggak lucu. Itu termasuk Panji juga nggak lucu kayak masing. Sorry, ada Seminoto Slim Boy, lucu tuh dia tuh, lulusan ITB. Galak tapi lucu dia itu. Tapi benar, Pidi baik. Candil juga boleh, Candil kan ITB juga. Iya, Candil. Wah, banyak juga ya. Banyak. Aming juga ITB. Balik lagi ke fans bola nih. Kalau rivalitas tim lokal tuh, menurut kalian bisa nggak bersatu secara sementara ketika timnas main? Oh, ketika timnas main. Pas sudah dada. Gue bilang lebih baik jangan. Rivalitas itu harus tetap ada. Cuman dalam koridor sportivitas. That's true. Tapi gue pernah mengalami dulu, waktu di Belanda, kita satu bis fans FC Utrecht,
ke Rotterdam nonton timnas Belanda main. Pulangnya ketahuan kita bisa ribut juga sama fans Feyenoord. Jadi rivalitas itu nggak akan hilang. Dan lebih baik tidak perlu hilang karena butuh. Lu kebayang kalau semua bilang iya semua ikut AB, enggak, harus ada A, B, C, D sampai Z. Itu yang membuat dinamis. Rivalitas tidak boleh hilang. Hanya yang gue kritik kan kayak kekerasan berlebihan sampai ada yang meninggal kayak gitu. Kalau berantem itu, aduh, itu bumbu, men. Tapi gue nggak tahu deh gitu loh. Kalau timnas lagi main, kayaknya nggak pernah ada isu kesukuan kan? Atau ada timnas karena itu belum tahu. Karena ketahuan ribut juga. Iya, karena menyembunyikan identitasnya semuanya. Iya. Nggak, tapi misalkan semua gini. pakai merah putih. Kecuali ya, kalau main di GBK, gue berapa kali ngelihat The Jack masih oke, karena di Jakarta mainnya. Tergantung kotanya sih. Kayak berapa kali timnas main di GBK, ada tuh bendera The Jack berkibar ada. Gitu. Nggak, tapi pernah nggak kayak gini misalnya ya? Gue nggak tahu gimana cara mencontohkannya yang dengan lebih akurat. Tapi misalnya timnas lagi main, terus misalnya mainnya lawan Malaysia, tapi mainnya di Bandung gitu misalnya. Terus Bambang Pamungkas gagal eksekusi penalti gitu. Terus dia dimaki-maki karena dia pemain Persija gitu misalnya. Pasti. Itu kejadian di Siliwangi itu tahun 2010. Itu sering terjadi itu. Pasti itu. Ya berarti masih ada ya. Berarti bahkan ketika lagi dukung timnas, bawa-bawa klub ke daerahan juga masih tetap. Gue sih punya 2 kasus paling gede. Itu pernah terjadi. Persis Bambang Pamungkas Indonesia waktu lawan Maladewa. Waktu di 2010 itu kan diledek-ledekin Bambang Pamungkas. Sama kalau di GBK tuh Ferdinand Sinaga waktu 2014. Oh iya. Yang sampai mau manjat. Yang dia nyampe manjat pagar, Ji. Si Ferdinand Sinaga tuh sampai manjat pagar nyamperin supporternya. Gara-gara dicengin. Dicengin karena? Keluarganya kalau salah ya? Karena pas dia main di Persib waktu itu kan? Persib. Mainnya di GBK soalnya. I see. Dan kebiasaan kalau ngecengin kan kadang merembetnya panjang kan? Sorry, ini Bambang Pamungkas urusannya apa sama Maladewa? Sama Maladewa gitu, kenapa jadi rame? Oh, sama supporter Indonesianya, ributnya. Diledekin, kan Bambang Pamungkas kan Persija, mainnya di Siliwangi waktu itu. Gagal penalti. Dia mandul waktu itu, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah nggak golin ya. Iya. Oh, berarti sebenarnya ketika lagi timnas nggak ngaruh. Kasihan sekali. Gue pikir tadi kan kalau mau bersatu kita ciptakan musuh bersama kan. Ternyata nggak begitu ya, cara terjadi sepak bola ya. Nggak, tapi nggak bisa. Cuman tuh kalau menurut gue tuh minoritas lah. Menurut gue kalau secara umum sih kultur bolanya Indonesia tuh timnas tuh sebagai sebuah perekat yang menurut gue lumayan solid sih, gitu. Dan itu dianggap sebagai satu simbol yang bener-bener simbol nasional gitu kan. Lo kalau bandingin beda men sama timnas Inggris misalnya. Timnas Inggris, kalau lo lihat timnas Inggris main gitu kan, gue kan pernah ikut away sama mereka kan. Lo kalau lihat benderanya, itu satu pun gak ada bendera klub gede men, nggak ada. Nggak ada Arsenal, MU, Liverpool, nggak ada. Chelsea nggak ada. Semua. Derby County, Swindon Town, tuh nggak isi kayak gitu-gitu. Wycombe Wanderers sih kayak gitu-gitu. Kenapa? Ya, karena tim bolanya mereka kagak bisa dibanggain kan. Sedangkan mereka butuh satu simbol yang bagus gitu. Jadilah mereka nonton tim nasionalnya. Sementara kalau fans MU gitu mana mau ikutan nonton away. Ke timnasnya ngapain? Orang tim gue jago kan gitu. Waktu Michael Owen cedera Liverpool lawan Leeds kan, supporter Leeds sampai nangis kan. Yang jadi lawan Liverpool waktu itu. Kira-kira itu harapan timnas Inggris. By the way, kalau timnas Inggris menurut lo ngaruh nggak nih ke Pange dan ke semuanya? Kan mereka kan kalau main kan nggak selalu di Wembley kan. Kadang-kadang di Birmingham, di Leeds. Dulu sebelum Wembley sekarang udah enggak. Kemarin diulang lagi. Sempat terakhir di mana? Di Elland Road kalau nggak salah terakhir. Itu pasti yang tur sebelum Piala Dunia, Dex. Nah ini maksud gue mau nanya, bakal berlaku juga nggak kayak gitu di Indonesia kalau kan mainnya jangan di GBK terus kan gitu. Bakal ngaruh nggak? Kan udah kan, kayak kemarin aja Indonesia lawan Vietnam itu di Bali. Di Bali kan. Nah itu kan baru dilakukan kan. Nah itu maksudnya bakal ngaruh kalau terus-terusan dilakukan kayak gitu, nggak terus di Jakarta. Gitu. Menurut gue sih ini a good problem to have ya untuk membawa timnas main di banyak kota. Jadi orang lain bisa nonton timnas, tapi kalau misalkan ada urusan kesukuan, ya itu a good problem to have ya nggak apa-apa juga lah bagian dari konsekuensi. Kalau untuk partai friendly sih nggak apa-apa menurut gue di oper-oper ya. Kalau buat partai resmi gitu kualifikasi apa menurut gue sih main di GBK aja. Karena kualitas lapangan. Dan juga karena kualitas lapangan, lah. Karena komersial, karena psikologis, karena jumlah pemain,
Gue setuju sama Pange. Kalau sana friendly, bawa aja tur. Tapi kalau official match harus di GBK. GBK yang punya kita semua, bukan orang Jakarta. Tapi gue dulu pernah lihat di mana, kalau nggak salah gue pernah lihat di Pandit deh, Dex. Bahwa timnas Indonesia itu paling rendah, itu rata-rata penontonnya tuh kalau main di Bandung, Dex. Bener, Dex? Bener. Bener, iya. Oh ya? Maksudnya Pange apa nih? Orang Bandung apa maksudnya Pange? Coba klarifikasi Pange. Kurang nasionalis. Karena contohnya juga ya main selain di Jakarta, di Bandung doang sih, nggak jarang di mana-mana. Yang lain tuh jumlah sampelnya tuh sedikit lah gitu, nggak sebanyak itu. Dan kalau kita mau nyambungin ke soal PON juga kan tiap 4 tahun sekali kan pasti ngebikin stadion baru segala macam. Nah itu harus dimanfaatkan. Nah menurut gue sih mungkin timnas main di sana bisa jadi salah satu solusi. PON aja bisa berantem kan mainnya. Biar stadionnya tuh nggak jadi white elephant gitu. Jangan kan PON, gue dulu pas gue SMA tuh sekolah gue bikin Porda. tanding bola pasir, bukan Porda, tanding bola pasir di Senayan. Yang main sekolah Panji tuh, Gons lawan PL. Udah kayak mau perang Palestina sama Israel kan. Itu memang dinanti, mau basket, mau apa, itu dinanti itu. Itu pengalaman pertama gue nonton PL sama Gons tanding olahraga depan, dan tandingnya bola pasir ya, jadi bukan basket, bukan bola pasir gitu. Rivalitas tuh hadir di mana-mana ya, di tingkat paling rendah, paling tinggi. Iya. Gue tertarik sama tadi coach bilang kan kita butuh itu. Ini gue nemu kutipan bagus dari Otoreng di tulisannya di Guardian. Dia bilang klub perlu rival untuk memenuhi kebutuhan narsisistik untuk identitas mereka sendiri, sense of identity katanya. Iya, betul. Jadi nggak, kalau lu bicara fans itu kan bukan MU, Chelsea, dan bukan klub-klub besar. Klub divisi 1, divisi 2 itu kan punya fans semua. Ya kan? Dan itu kan biasanya mereka dari kota-kota kecil. Apa yang mereka banggakan untuk membuat kota itu dikenal? Ya lewat sepak bola, lewat loyal terhadap klubnya itu. Jadi klub itu butuh eksistensi lawan ya kan? Kayak Bayern Munchen yang pernah nolong perlu gitu. Gue kayak misalnya gue walaupun merasa Coach Justin itu pendapatnya sering nggak masuk akal dan nggak logis, tapi gue perlu dia ada gitu, karena buat gue pertempuran argumen itu perlu ada lawan ya gitu. Itu menurut gue sih itu berlaku untuk segala hal sih. Tapi ini juga berlaku untuk Pange. Ini kita lagi ngomongin soal fans fanatik, nggak fanatik, tersinggung. Pange itu kayaknya satu-satunya temen gue yang kalau nonton MU nyanyi mulu. Maksud gue pengen nonton, nggak usah nyanyi gitu. Pange selalu memisah gitu dari gue. Dia ntar dia gabung di singing section gitu. Maksud gue ya sama juga nih orang sama gilanya. Itu Lanji, gue itu paling suka tawuran sama Pange. Kenapa? Karena gue tahu dia itu fanatik. Bukan karena bolanya. Berarti nggak logis gitu kadang-kadang. Nggak logis sama sekali. Pange diem fanatik ya. Kalau dia bilang gue sering nggak logis, dan pendapat gue juga sama. Untuk gue dia nggak logis karena dia terlalu fanatik. Nah orang kayak gini tuh kita manfaatkan, Ji. Biarin dia fanatik. Lucu bukan banget. Pange aja, banyak gue lakukan itu. Gue manfaatkan orang-orang yang sangat fanatik. Karena gue tahu kita setir, Ji. Kan kita lebih tua, pengalaman hidup lebih tinggi. Lucu banget. Tapi kalau gue sebenarnya sih sejujurnya udah menghindar untuk punya perilaku terlalu fanatik. Ya maksudnya bukan hanya karena emang gue gak suka fans secara umum, tapi gue pernah di-kick sama orang Liverpool waktu gue lagi di Brisbane bahkan. Gue lagi di Brisbane. Cuman gue lagi pakai baju MU, mau beli sepatu bola. Lagi di Brisbane masuk toko gitu. Terus ada bule yang ngeliatin gue. Kalau gue lagi di Australia, asumsi gue orang Australia dong, dia jaga kan. Terus dia ngeliat baju MU gue, terus mukanya langsung berubah bener. Terus dia bilang, "Are you from Manchester?" Kata dia kayak gitu. Bilang, "No, I'm not. I'm from Jakarta." Terus bilang, "Why are you not wearing a Jakarta football jersey?" gitu. Terus gue langsung ngerem, terus gue mikir, "May I know where you're from?" Terus dia jawab, "Liverpool." langsung malu gue. Ya oke, saya plastik. menurut anda saya plastik? Iya, saya plastik. Ya udah kalau gitu. Jadi gue diem aja. Emang harusnya gue pakai Persija emang bener. Adalah saya emang plastik. Saya terima itu, saya plastik. Itu mah sensi aja emang. Karena Liverpool ya. Udah lama juga ini tonton MU Jaya. Gue pernah nonton Fulham ya di London. Gue tuh kalau sama Fulham gue kagak ada hubungan apa-apa, cuman lagi ada pertandingan, gue lagi di sana, gue beli tiket gitu kan.
lawannya Rotterdam tuh, inget banget. Gue kalau lo nge-Google Rotterdam itu kota kecamatan lah di utara Inggris gitu. Pokoknya orang-orangnya tuh kampung lah basically kan. Orang pertandingan tuh tiketnya mahal banget, pertandingannya nggak seru gitu kan. Gue keluar nungguin bis buat pulang. Tiba-tiba ada nih rombongan tim away kan, orang-orang kampung dari Rotterdam nih pada pengen pulang, Mike fan gitu mereka. Gue kan beli oleh-oleh dong, gue beli souvenir, gue beli scarfnya Fulham gitu. Gue ngefansnya kagak, cuman gue pakai aja dingin gitu kan. Gue dicacing make gue sama orang yang lewat tuh semuanya. Jadi yang lewat tuh mungkin ada kayak 8-10 orang gitu kan. Itu mungkin ada 6-7 orang pas lewat mereka ngomong fuck you Fulham gitu. Ini intermezzo dikit ya, karena kita lagi ngomongin fans. Gua kan nonton Sunderland Tilaida ya. Kalian nonton nggak? Nonton. Fansnya Sunderland tuh kayak apa sih di luaran, kayak gitu juga nggak tersinggungan juga. Karena kan kalau gua ngebayangin nanti coach nonton aja, itu kan Sunderland kan tim kasihannya udah mah terdegradasi terus masih terdegradasi lagi gitu. Maksudnya secara moral tuh nggak enak gitu. Kayak gimana kelakuan? Lu pernah ketemu sama mereka nggak, fans Sunderland? Gue pernah nonton ini apa namanya? Ya gue kan dulu zaman belum kayak sekarang aja. Gue kan kalau kayak weekend gitu, zaman gue belum siaran bola lah. Gue kerjakan gue ke bar mana nyari pertandingan bola gitu kan. Terus tiba-tiba ada pertandingan derby itu Newcastle lawan Sunderland. Newcastle kan musuhnya Sunderland kan. Musuh Sunderland tuh. Yeah. Terus di bar tuh ada 5-6 orang lah. Yang 3 orang Newcastle, orang asli nih, Akamsi nih. Yang 2 orang Sunderland gitu. Kalau lo Google, Sunderland itu kan lebih terbelakang dibanding Newcastle gitu. Dan gua duduk bareng orang-orang Newcastle gitu kan, duduk. Bilang, orang Sunderland itu nggak pernah mandi gitu, kata dia gitu, kata orang Newcastle. Gila. Kayak gitu-gitu. Jadi emang dianggap lebih hina aja gitu. Lo pernah makan di Mama Rossi nggak, Ji? Yang di Kemang tuh? Nggak pernah. Pernah. Itu kan otentik kan? Yang punya beneran keluarga Itali kan? Fans Sampdoria. Gue kebetulan pernah syuting di situ, pernah pakai tempatnya buat syuting. Nah, si neneknya, si Mama Rossi-nya yang namanya dipakai buat restorannya, itu fans beratnya Sampdoria, men. Dia bilang jam 3 pagi main pasti dia nonton itu di Indonesia nih kan. Nah, kan gue tahu tuh dia kalau Sampdoria tuh lawannya Genoa gitu kan. Sama, gue tanya, ini udah nenek-nenek umur 70 tahun. Ingat lagi jawabannya. Gue tanya kan, kalau lo kan fans Sampdoria, gimana lo ngeliat rival lo Genoa gitu? Dia bilang, itu udah nggak sekolah, nggak mandi lagi. Sama main jawabannya. Ngomong nenek-nenek, kan? Lucu banget. Gila. Jadi kalau lo ngomong rivalry ya kayak gitu pasti sampai kapanpun mah. Dan itu tetap harus dipertahankan. Itu yang membuat tradisi. Tradisi. Gimana caranya memelihara itu di Indonesia gitu? Kita biar ada resolusinya gitu lah. Kalau menurut gua banter dilawannya banter gitu, verbal lawannya verbal, jangan tiba-tiba game bukin, jangan gitu main. Ya, tapi kan lu ngomong kayak gini nggak masuk ke kepala yang kemarin mukulin orang. Menurut gua tuh mob mentality-nya Indonesia itu emang nakutin. Mob mentality kita. Iya, maksud gue. Iya, maksud gue kita ini ya, negara kita ini, bangsa kita ini kan yang memperkenalkan istilah amok kepada dunia. Betul. Amok, orang luar negeri taunya amok kan, AMOK itu kan dari kita gitu. Mereka sampai, ini apaan sih di bangsa? Ini kalian ini lagi apa nih? Kami ini ngamuk. Oh, amok gitu. Ngeri, men. Mob mentality kita tuh emang ngeri. Nah, menurut gue nggak ada, karena kita kan ngomongin kultur ya, nggak ada cara cepat untuk mengubah budaya. Jadi yang step up itu aparat. Salah aparat semua itu, udah iyain aja. Tanggung jawab mereka, emang bener. Jadi ya kalau memang kita adalah amok bangsanya, ya aparat mesti kuat. Tapi emang kalau jadi fans di Indonesia serba salah sih hidup lo kalau melakukan kesalahan. Pertama, lo bisa diamuk masa di kehidupan nyata. Kedua, yang paling sering terjadi amuk masa di sosial media. Itu yang kadang bikin lebih nyakitin kan. Lo nggak ketemu orangnya, tapi lo disikat di sosial media. Bahkan lo nggak tahu salah lo apa, disikat, dan itu sering banget kan terjadi kan. Kagak, gue mau ngajak lo berubah cara pikirannya, Tio. Harusnya kan kita percaya bahwa stones and sticks can hurt me, but words cannot gitu. Maksud gue, sekasar-kasarnya kata-kata yang ada di sosmed, gue sih pengennya ngajak kita semua ngerasa, ya ini kan masih kata-kata, guys. Masih mending lu digebok kata-kata daripada lu digebok fisik di depan kan. Kita berlima mungkin sama-sama pernah ngerasain. Gue kalau disuruh milih nih, guys, dipukul di mata, sampai dibilang Panji bangsat,
Panji bangsat tiap hari deh daripada dipukul di mata deh. Iya. Kalau gue dibilang Panji bangsat, lukanya di sini, nggak ada yang ngeliat nih di sini nih. Dipukul di sini tuh ini men biru, ini jelek muka gue kan ganteng. Oke. Panjang juga obrolan kita guys. Apalagi Dex? Udah Dex? Gila. Kalau Ini dari materi sih udah. dibagikan terserah gue nih kepada pendengar kalian. Iya. Iya. Ya udah, gue Terserah lo, Gi. Enggak, Gimana Ji, ya? yang jadi masalah penggemar kita box to box nggak ada fans Milan. Makanya lo justru. tapi gini, Coach Justin, penggemarnya box to box kan setidaknya bisa memahami bahwa jersey ini ada value-nya. Menangin aja dulu, Oh, ntar iya. buat kapan-kapan kan kita nggak tahu. Iya. Betul. Iya, Ketika itu bisa. ketika BU bisa Betul. bisa di ini. Ada nilainya. Ini Daniel Masaro, anak zaman sekarang tahu nggak sih Daniel Masaro? Nggak Nggak tahu. Ya, ntar tahu. suruh di googling lah, kita suruh googling lah. Masaro Yang itu paling- main masih bareng sama Gianluigi Lentini nggak sih? Bareng itu mainnya. Iya kan? Bareng. Masaro itu kayak Ole, super sub. Ya, Daniel Super sub Masaro. Van Basten. 94 Piala Dunia masih main itu dia. Pas di Iya, final iya. tuh masih main Iya. Mas Aru. Oh. Ya, intinya ada jersey ini, jersey Milan bertanda tangan mereka berdua. Untuk pendengarnya podcast tercinta ini, lu tinggal posting aja, lu jadi fans klub kesayangan lu yang tersinggung sama gue di Instagram. Jadi misalnya lu pendukung Persija, lu pakai jersey Persija terus lu kasih tahu ekspresi tersinggung lu sama gue di posting di Instagram, nanti yang paling kocak fotonya gue kasih hadiah. Jangan lupa tag gue dan hashtagnya apa ya? Box to box Panji atau apa? B2B Panji. B2B Panji ya. Iya. B2B Panji. Panjinya pakai D, jangan lupa. Iya. Bukan Panji Petualang, saya nggak bawa garaga. Stop. Stop bercanda soal garaga. Dah. Ini yang closing siapa nih? Kalian apa gue nih? Kalian ya? Lo aja deh, Ji. Lo aja coba. Hmm. Kalau penjara radio katanya dulu, Ji. Coba, Ji. Ya, Ji, kan gue dulu kalau siaran Anjing. pagi-pagi suka ke ruang siaran loh, nontonin lo Mas Teni. Ya tapi podcast gimana cara nutupnya? Gue kagak ngerti kalau begini ya. Tapi ya pokoknya terima kasih banyak teman-teman yang sudah bergabung dengan saya, Dex, Pange, Coach Justin, Tio, thank you udah ngobrol-ngobrol langsung, dan kepada yang dengerin juga thank you. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Pange nggak mau ikutan nih? Oke, nggak usah. Nggak jadi. Kita Indonesia aja. Kita bersatu aja. Udah kalau gitu udah. Terima kasih banyak dan sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Oke, ini saya matiin dulu rekamannya. 3, 2, 1.